Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam keadaan bahagia, amin. Jadi hari ini saya mau share video mini plantur karena ada salah satu subscriber saya minta dibuatin video tanaman saya. Jadi ini saya mau buatin videonya. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kalian yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa di subscribe dan di tap juga tanda loncengnya. Dan saya ucapkan selamat datang, salam kenal mari berteman. Oke, ini dia tanaman saya, sedikit aja, cuman ada beberapa rak saja. Tapi ini tuh udah capek banget diurusnya, disiram-siram terus diberi pupuk juga. Jadi saya mau tunjukin ke kalian semua apa aja tanaman yang ada di rumah saya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Jadi di sini saya punya tanaman jenis kaktus yang saya tanam di bekas botol galon seperti ini. Nah, ini dia. Kaktusnya ini jenis kaktus Euphorbia trigona. Nah, ini tuh saya ambilnya di Kampung Paksu dan di sana itu banyak banget tanaman jenis ini. Hampir setiap rumah itu punya tanaman seperti ini. Jadi saya ambilnya lumayan banyak juga, ada sekitar berapa pohon, dan saya juga bagi-bagi ke tetangga gitu karena mereka juga belum punya. Ini saya juga ada tanam di tanah. Nah, kaktus ini tuh bisa tumbuh besar sampai melewati atap rumah kita loh teman-teman, kalau dia lagi subur-suburnya. Nah, di sampingnya ini ada tanaman ZZ plant saya atau biasa disebut dengan daun dolar. Ini saya ambil di rumah tetangga. Tetangganya baik banget, saya dikasih sampai beberapa batang seperti ini, dan alhamdulillah tanaman ini tuh udah subur, udah banyak anakan di dasarnya gitu. Dan selanjutnya ini ada jenis caladium, ini caladium tricolor. Saya juga dikasih sama tetangga saya itu pas dia pulang kampung, dia ambil tanaman ini dan dia bagi-bagikan kita semua. Nah, ini tuh udah subur banget, tapi saya masih tanam di polybag seperti ini karena belum punya pot. Jadi di sini bagian bawah ini kebanyakan tanaman saya masih di polybag karena belum punya pot gitu. Nah, di sebelahnya ini ada tanaman sejenis lili Paris, tapi ini tuh yang jumbonya, dan ini tuh saya dapat sama bibi, dikasih bibi saya teman-teman. Saya juga tanamnya masih di polybag ini. Nah, ini saya baru tanam jadi belum banyak tumbuh daun gitu. Nah, ini di sampingnya ada tanaman sejenis Diefenbachia atau Sri Rejeki. Nah, ini tuh yang jenis Big Band. Kalau besar itu warna daunnya bakalan terang banget teman-teman. Jadi ini saya tanam masih di polybag juga. Terus ini ada Sansevieria, ini Sansevieria Masoniama kalau tidak salah, dan ini tuh saya ambil di tetangga juga. Saya ambil waktu itu cuman daun doang, soalnya pas dicabut dia ini tuh keras banget, tapi alhamdulillah dia juga udah tumbuh. Terus di sampingnya ada tanaman sejenis Diefenbachia lagi. Nah, ini tuh yang Puerto Rico variegata. Nah, itu daunnya cantik banget, ada putihnya. Terus ini tuh masih anakannya. Dan di sampingnya ada jenis Syngonium. Nah, ini itu Syngonium yang banyak banget tumbuh di pinggir jalan, Syngonium liar gitu, dan warnanya seperti ini, lumayan cantik menurut saya. Di sebelahnya ada tanaman jenis patah tulang atau bahasa latinnya itu disebut Euphorbia taetimolades yang variegata seperti ini teman-teman. Saya masih tanam di botol plastik bekas seperti ini, belum saya pindahin pot juga. Di sebelahnya ada Homalomena. Nah, ini tuh pernah subur banget, banyak banget daunnya, tapi karena mungkin saya simpan di dalam rumah, dia kurang cahaya matahari gitu, lama-kelamaan daunnya pada layu dan mati, dan akhirnya saya keluarin lagi. Alhamdulillah dia masih bisa hidup. Dan ini ada lagi 2 pot kaktus Euphorbia trigona seperti yang saya bilang tadi. Saya itu ambilnya banyak banget waktu itu. Nah, ini di sebelahnya lagi masih ada jenis patah tulang seperti yang tadi, tapi ini tuh belum lama saya tanam, jadi dia belum agak subur gitu loh teman-teman, belum segar gitu daunnya.
Dan di sebelahnya ini ada kaladium hitam. Nah, jenis kaladium hitam ini tuh jenis yang jumbo, jadi kalian bisa lihat saya tanamnya di gelas plastik yang kecil tapi daunnya itu lebar banget teman-teman. Dan di sebelahnya ada calathea. Ini calatheanya saya ambil di hutan, saya tidak tahu jenisnya apa, tapi ini tuh bagus banget daunnya, kayak ada gradasi hijau tuanya gitu di daun, dan dia juga udah muncul daun baru. Senang banget. Ini saya masih tanam di botol plastik bekas juga teman-teman. Di sebelahnya ada caladium tisu. Nah, itu masih anakan, jadi motif putihnya itu belum terlalu kelihatan seperti ini teman-teman, karena saya tanamnya juga di pot kecil. Dan di sebelahnya ada tanaman, kalau di sini itu sering disebut tanaman bunga berdoa, karena dia itu lebar, terus daunnya juga lebar, besar gitu, kayak mekar gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh masih anakannya saya ambil, dan saya ambilnya juga di jalan, banyak tumbuh di sela-sela batu gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh cantik banget kalau besar. Saya punya 2 pot, satu potnya ada di belakang rumah. Oke, di sisi sebelahnya ini saya punya tanaman bambu hoki. Nah, ini tuh udah subur, akarnya udah banyak, waktu itu saya pindahin. Dan ini dia lumayan tinggi ya tanamannya, jadi saya simpan di sudut seperti ini aja. Dan tanaman ini juga saya dikasihin sama tetangga, saya dapat 2 pohon seperti ini teman-teman. Tetangga saya baik banget, kalau dia punya bunga dia itu suka bagi-bagi gitu loh teman-teman, karena kita sesama tetangga itu harus berbagi ya, apapun itu. Oke, ini dia di jejeran bagian bawah tanaman saya udah saya sebutin semua seperti ini. Di bagian bawah ini belum pada punya pot ya, jadi masih di polybag gitu. Oke, sekarang kita ke jejeran bagian atas yang udah cantik, yang udah dikasih pot semuanya. Nah, di sini saya punya kaladi tisu, ini udah besar, tapi motif putihnya itu nggak terlalu keluar teman-teman, hanya beberapa aja, nggak tahu juga kenapa. Padahal ini kan udah subur banget seperti ini tuh udah cantik banget. Dan di sebelahnya ada tanaman jenis Dracena, tapi orang-orang sini tuh sering bilang hangguang gitu loh teman-teman, tanaman hangguang. Nah, ini tuh Dracena yang Florida Red kalau tidak salah. Dan saya juga dapat 2 pohon. Ini tuh saya ambil di kampung pak suami saya. Pertama saya tanam ini tuh lama banget ya teman-teman, saya langsung tanam di tanah aja, nggak simpan pakai media air dulu, karena saya dulu udah pernah beberapa simpan di media air tapi alhasil dia mati. Dan sisa 2 pohon itu deh, alhamdulillah dia bisa hidup itu 2 pohonnya. Oke, lanjut, ini saya punya Syngonium. Ini itu Syngonium Maria Allusion atau Mango Allusion juga, saya kurang tahu, nggak bisa bedain gitu, tapi ini sepertinya yang Mango Allusion karena warna dasar dari daunnya itu kayak kuning-kuning gitu, dan pas dia tua warna daunnya kayak hijau kekuningan gitu. Nah, di sebelahnya saya punya Caladium Red Star, ini juga udah subur banget, daunnya selebar ini, dan ini tuh saya dapat di sekitaran rumah aja, karena Caladium jenis ini tuh tumbuh liar di mana aja teman-teman. Jadi di sini saya udah punya banyak, maksudnya tanaman saya ini banyak anakannya gitu loh. Dan di sebelahnya ada Caladium tengkorak. Orang-orang sih maksudnya orang-orang di sini tuh sering bilang Caladium tengkorak atau biasa disebut alocasia juga ya teman-teman, kaladi tengkorak hijau gitu. Nah, ini saya masih punya 3 daun. Ini tidak tahu kenapa pinggir-pinggir daunnya itu udah kuning-kuning gitu. Ini tuh pertumbuhannya lama banget teman-teman. Dan di sebelahnya ada Caladium lagi, ini mirip yang Red Star, tapi dia kalau besar itu bercak putih merah, yang di tengah itu bakalan melebar ke seluruh daunnya. Dan ini tuh saya masih punya yang anakannya teman-teman. Ini juga saya dikasih sama tetangga ya.
Jadi bunga saya ini kebanyakan yang gretong-gretongan teman-teman. Nah ini di sampingnya saya punya lagi Syngonium yang seperti tadi Maria Alesyan atau Mango Alesyan ini. Saya punya 3 pot kalau tidak salah, dan itu juga udah mulai subur. Nah di sebelahnya ini saya punya Alocasia Parasol Jumba kalau tidak salah, atau kita di sini sering bilang itu bunga keladi kuping gajah. Kuping gajah, padahal kan sebenarnya ini bukan kuping gajah ya, kuping gajah punya jenis yang lain juga maksud saya. Tapi karena kita sering bilangnya kuping gajah ya, jadi kita namain kuping gajah aja. Ini udah 3 daun, tapi entah kenapa daun barunya itu sering keriput. Tidak tahu dia kena penyakit apa. Ini saya jadi bingung teman-teman tanaman saya ini. Nah di sebelahnya ini ada Dieffenbachia lagi. Nah ini saya 1 pot tanam 2 macam Dieffenbachia, soalnya udah nggak punya pot lagi, dan kalau dipisahin kayaknya kurang bagus karena sedikit banget daunnya gitu loh teman-teman. Nah di sini ada Dieffenbachia Grand Magic sama Dieffenbachia Sparkles. Nah ini juga tunas-tunas daunnya itu sering menguning sama keriput gitu, entahlah dia itu kena penyakit apa. Buat kalian yang tahu boleh komentar di bawah ya. Nah ini juga saya punya tanaman, mungkin ini sejenis Dieffenbachia juga, karena ini tuh saya ambilnya di hutan loh teman-teman. Saya dapat di hutan, dan jenis daunnya itu bagus banget, bergelombang kayak gelombang cinta gitu. Jadi itu saya punya 3 pohon moms. Dan di sebelahnya ada Sansevieria hijau, dan sama ini ada lidah buaya atau aloe vera. Nah ini tuh udah subur, dan dia juga udah banyak banget anakan yang tumbuh. Kalian bisa lihat itu. Nanti insya Allah kalau ada rezeki saya bakalan ganti potnya juga. Nah di sebelah ini yang saya gantung di di gelas plastik ini itu tanaman sejenis Homalomena, tapi ini tuh saya juga ambilnya di hutan teman-teman. Homalomena hijau yang masih alami seperti ini. Ini tuh bagus banget, udah subur ya teman-teman. Lanjut ke bagian atas, rak atas ini ada Calathea. Ini katanya itu Calathea ekor ayam, tapi yang masih ori gitu. Dia tuh nggak punya banyak warna, dan ya seperti ini modelnya. Saya ini belinya di penjual tanaman hias, dan harganya waktu itu 20.000 teman-teman. Nah di sebelahnya ini ada tanaman janda bolong saya atau Monstera adansoni. Monstera saya ini kurang subur, dan seperti biasa daun-daun barunya itu pada keriput semua. Nah di sebelahnya ada tanaman Monstera. Nah ini tuh saya ambilnya di hutan, dan ini tuh sebenarnya besar daunnya, tapi pas saya tanam entah kenapa jadi kecil-kecil begitu dan seperti jari gitu, tapi itu cantik banget, eksotik gitu sepertinya ya teman-teman. Dan di sebelahnya ini ada siri gading atau Skimdaptus pictus. Nah itu juga saya ambil di hutan. Nah di sebelahnya ada Sansevieria kuku macan, sama ini ada Dracena hijau kalau tidak salah teman-teman. Dan dia juga udah ada muncul anakan baru lagi di bawahnya, kalau kalian bisa lihat itu teman-teman. Nah ini tuh saya tanamnya masih di pot kecil seperti ini dengan tujuan biar bisa cepat ada anakan gitu. Oke lanjut, di sebelahnya saya punya tanaman Calathea lagi. Ini tuh Calathea yang jenis ornata, tapi yang versi mininya gitu, yang kecilnya teman-teman. Saya belinya di toko tanaman hias, harganya waktu itu 20.000. Dan ini ada Sansevieria green yang super besar. Ini saya dapat dari tetangga, dan itu kalian bisa lihat udah muncul anakan lagi. Senang banget kalau tanaman kita itu banyak muncul anakannya teman-teman. Dan di sebelahnya ada kaktus yang seperti tadi yang jenis Euphorbia trigona. Oke lanjut, ini ada Homalomena yang batangnya merah ya teman-teman. Itu udah subur, saya juga kurang tahu nama latinnya apa. Dan di sebelah pot Homalomena ada pot kecil, saya tanamin sama kaktus centong. Kalian bisa lihat sekecil-kecil itu udah mulai muncul tunas baru juga. Nah di sebelahnya ada kaktus lagi di pot kecil. Ini tuh kaktus
koboi yang berduri ya teman-teman. Saya ambilnya waktu itu di kampung juga. Nah di sebelah Homalomena ada Sansevieria jenis Green Arrow. Terus di sebelah Sansevieria yang Green Arrow itu ada Aglonema Donna Carmen, itu udah subur banget, udah banyak muncul anakan barunya. Dan di sebelahnya ada Golden Pothos atau sirih gading, itu baru saya tanam ya teman-teman, jadi belum begitu subur. Dan di bawah Golden Pothos ini ada Sansevieria Green Arrow yang saya tanam di pot kecil juga seperti ini. Ini tuh imut dan cantik banget menurut saya teman-teman. Nah di sebelahnya lagi ada tanaman ekor tupai. Nah ekor tupai ini dia itu suka banget sama matahari ya teman-teman, jadi dia nggak cocok disimpan di tempat teduh karena daunnya bakalan menguning gitu. Saya udah punya, maksudnya saya udah gunting beberapa tangkai daunnya yang kuning, dan pertumbuhannya itu lama banget teman-teman. Saya harap semoga tanaman ekor tupai saya ini nggak mati di tangan saya ya, kan sayang banget. Waktu itu saya beli harganya 50.000 teman-teman, saking sukanya. Nah di sebelahnya itu ada kaktus mini yang jenis Mammillaria kalau tidak saya salah ya teman-teman, yang bulu-bulu halusnya itu warna merah. Di sebelahnya ada Sri Rezeki Silver, terus ada Donna Carmen, bukan, Aglonema Big Roy. Nah ini itu saya beli di tanaman hias, harganya 40.000 waktu itu, dan masih 4 daun, dan alhamdulillah ini selama sama saya dia udah muncul 2 daun dan lumayan besar juga daunnya. Nah ini dia. Ada lagi kaktus di pot kecil. Nah kaktus belimbing berduri atau kaktus apa namanya, koboi yang berduri gitu loh teman-teman. Oke lanjut ke sisi rak bagian atas. Nah di bagian atas ini saya punya tanaman kaktus centong. Ini kaktus centongnya saya ambil di Kampung Paksu juga, di sana banyak banget tumbuh, dan saya ambil beberapa potekan dan alhamdulillah dia itu tumbuh subur ya teman-teman. Itu kalian bisa lihat dia udah punya tunas juga, dan ini ada di pot kecil Syngonium ini tuh mirip Syngonium batik gitu loh teman-teman, tapi saya rasa bukan Syngonium batik. Nah di sebelah Syngonium ada Sansevieria trifasciata kuning. Nah di bawahnya ada kaktus kerang atau kaktus karang gitu. Ini tuh kaktusnya unik banget, dia keras dan seperti karang gitu loh teman-teman, jadi namanya itu kaktus karang karena ya seperti karang gitu. Oke di sebelahnya saya punya tanaman philodendron. Nah saya cuma punya satu tanaman philodendron ini, dan ini alhamdulillah subur. Waktu itu saya beli 30.000 teman-teman, masih kecil, dan ini tuh philodendron yang banana atau pilo pisang gitu teman-teman. Di bawahnya ada tanaman Sansevieria monsen yang saya simpan di pot kecil gitu, kalian bisa lihat tadi kan. Dan ini dia, ada lagi kaktus centong yang udah mulai banyak tumbuh tunas. Nah itu dia Sansevieria monsennya yang saya tanam di pot kecil, sama ada kaktus Euphorbia trigona juga yang saya simpan atau saya tanam di pot kecil seperti ini. Menurut saya kalau saya tanam di pot kecil seperti ini tuh gemes banget lihatnya teman-teman. Nah di sebelahnya ada tanaman patah tulang lagi, sama seperti yang di bawah yang tadi, tapi ini tuh yang daunnya versi agak besar-besar gitu loh moms. Dan waktu itu saya beli harganya 15.000, dan di pot kecil ada Sansevieria monsen lagi. Nah di sebelahnya Sansevieria Green Arrow, sama ada kaktus koboi berduri lagi, sama di sebelahnya itu ada tanaman Sri Rezeki Silver. Waktu itu saya beli juga 15.000, dan dia itu udah ada anakan, subur banget. Dan di depan ini ada jenis patah tulang, tapi ini daunnya yang lebar-lebar gitu, sama warna daunnya itu kayak terang kayak moonshine gitu. Dan di sebelahnya ada kaktus centong lagi. Di sini saya banyak punya kaktus centong karena saya suka banget sama kaktus centong moms. Saya suka lihat kalau cabang-cabangnya itu loh cantik banget. Nah ini dia tanaman saya di rak paling atas, itu deretan tanaman yang subur yang paling suka saya lihat teman-teman. Oke di sebelahnya ada
deretan tanaman sansevieria saya lagi. Nah, di sini ada sansevieria bukan tombak. Ini tuh kuku biawak, sering kita bilang di sini karena modelnya itu dia panjang dan runcing ujungnya gitu loh teman-teman. Nah, di sebelahnya ada sansevieria Whitney atau Whitney juga, saya kurang tahu cara sebutnya bagaimana, tapi ini tuh cantik banget, dia ada gradasi putih hijaunya gitu. Nah, di sebelahnya ada sansevieria buntel, dia itu gradasi silver kuning sama hijau, cantik banget, itu saya juga dikasih sama tetangga. Nah, ini sansevieria monsai yang indukannya, dan itu kalian bisa lihat warna terang itu daun barunya yang baru keluar, tapi dia ini belum ada anakannya teman-teman, kurang tahu juga kenapa. Saya juga waktu itu ambilnya di kampung Pak Suami, dan di sisi sebelahnya ada sansevieria trifasciata kuning lagi. Oke, ini dia deretan sansevieria saya. Saya suka sama sansevieria karena cara perawatannya itu dia gampang banget, biar nggak disiram setiap hari, dia itu pasti tetap sehat teman-teman. Oke, di bagian atas ini saya ada tanaman yang saya tanam di pot tempel seperti ini. Nah, ini itu golden pothos atau sirih-gading golden yang kuning terang gitu loh teman-teman. Saya punya 2 pot di sisi kiri dan sisi kanan seperti ini, dan mereka itu udah subur banget, udah cantik banget, seneng banget rasanya kalau tanaman subur seperti ini. Dan di sisi bawahnya ada tanaman monstera yang saya ambil di hutan, tapi ini tuh yang kecil-kecil daunnya seperti ini, dan yang sobek cuman ini loh teman-teman, satu ini, yang lainnya itu udah nggak sobek-sobek lagi, tapi ini tuh cantik, udah subur menjuntai seperti itu, saya suka teman-teman. Nah, ini tanaman yang saya ambil juga di hutan, ini tuh seperti tanaman calathea merak kalau tidak salah, tapi kalau calathea kan dia itu tekstur daunnya agak keras seperti daun palsu gitu. Nah, ini dia daunnya lembut banget, gampang banget sobek teman-teman, dan ya seperti ini aja dia modelnya. Kalau udah tua dia bakalan tumbuh bunga warna ungu itu loh teman-teman. Oke, di bagian sisi bawah saya ada beberapa tanaman lagi di pot yang seadanya. Di pot-pot bekas ini ada tanaman sejenis Dieffenbachia juga, tapi saya kurang tahu. Nah, ini juga ada Dieffenbachia silver atau Sri Rejeki silver, dan di sampingnya ada caladium melon, sama ini ada bunga atau tanaman apa ini saya kurang tahu, tapi ini saya ambilnya juga di hutan. Dia itu cantik, daunnya besar seperti itulah teman-teman. Oke, lanjut di bagian dalam. Saya juga punya tanaman yang saya simpan di pojokan TV seperti ini. Ada sansevieria green, terus ada kaktus belimbing berduri juga yang berduri gini. Saya tanam 2 pot seperti ini, 2 batang seperti ini di 1 pot biar tampilannya makin cantik aja. Terus di sisi sebelah TV lagi masih ada tanaman saya, sansevieria, kaktus, dan ada apalagi itu loh, monstera hutan yang saya ambil dari hutan itu. Kalau di sini monsteranya itu biasa disebut monstera amirdun atau kurang tahu juga, yang pasti seperti itulah monsteranya, dibilangnya monstera amirdun gitu. Nah, ini dia daun barunya itu kecil banget seperti itu, dan ini yang sobek cuma 2 lembar seperti ini. Tapi ini saya suka banget, saya sayang tanaman saya ini karena dia cocok banget disimpan dalam rumah. Kalau disimpan di luar dia bakalan layu banget itu daunnya. Oke, ini aja tanaman saya. Sebenarnya saya masih punya di belakang lagi di dapur tanaman saya yang simpan di pot-pot kecil, tapi ini durasi video saya udah panjang banget, udah sampai 24 menit. Jadi yang di belakang itu saya nggak record karena jenisnya juga sama aja sama yang di depan ini, hanya bedanya saya tanamnya di pot-pot kecil. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nemenin saya. Seperti inilah tanaman yang ada di rumah saya. Tanamannya itu yang sederhana aja, yang murah-murah aja teman-teman.
Dan semoga video ini memberi manfaat, menginspirasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Salam sukses dan bye-bye teman-teman.